Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga lumayan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita tuh bakal ngomongin smartphone dari Vivo, yaitu Vivo Y53s. Lebih tepatnya tuh gue bakal ceritain ya dalam penggunaan hariannya setelah seminggu kemarin itu kayak gimana ya. Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ngomongin smartphone Vivo, pasti yang wajib banget kita banggakan itu ya bagian desainnya. Itu ya, aduh, menakjubkan guys ya, karena ini kan seri Y yang juga menggantikan seri S, pasti dibuat semenarik mungkin nih. Dalam kesannya tuh karena smartphone ini tuh glowing banget, menggunakan dynamic color teknologi untuk warna fantastic rainbow-nya ini tuh tentu cukup meninggalkan sidik jari ya teman-teman. Jadi gue saranin sih pakaiin softcase transparan aja biar lebih aman. Ada juga varian lainnya yang lebih kalem gitu ya, deep sea blue dengan edgy matte finishing yang tidak meninggalkan sidik jari lebih tepatnya. Buat smartphone yang mengemban baterai 5000 mAh, gue tuh tetap rasanya tetap nyaman pada saat digenggaman. Ya pantas saja lah Vivo tuh ngasih sebutannya tuh trendy slim design. Peletakan ultraside fingerprint juga terasanya pas, dan untuk keakurasian sendiri terbilangnya baik nih. Nah, kalau urusan layarnya ini gue suka ya, kenapa layar tuh lega banget 6,58 inch. Untuk bagian resolusinya itu sudah Full HD Plus color full screen yang sudah support P3 color game mode. So far untuk kebutuhan main sosial media, baca artikel itu udah nyaman ya, akurasi warnanya terbilangnya natural dan gak terlalu vivid. Tapi memang yang jadi catatan itu entah kenapa gue tuh ngerasa pada saat nonton film ya, terutama pada saat adegan gelap itu kayak warna yang dihasilin tuh kurang maksimal gitu ya. Padahal posisinya tuh udah gue polin gitu kecerahan tingkat cahayanya dan juga di dalam ruangan. Dan mungkin mengingat karena smartphone itu harganya 3,7 jutaan, rasanya bakal lebih asik misalkan dikasih layar yang sudah AMOLED gitu ya, refresh rate 90 Hz. Ya minimal biar lebih bersaing lah sama smartphone 3 jutaan lain yang beredar saat ini di pasaran. Nah, buat teman-teman yang suka pertimbangin kapasitas memori yang lega saat beli smartphone, ya Vivo Y53s ini itu bisa jadi pilihannya ya. Kenapa? Karena salut banget sama Vivo yang ngasih fitur RAM 8GB plus extended RAM 3GB tuh yang dahulu ada seri flagship, kini sudah bisa dinikmatin di seri Y series. Nice. Jadi kapasitas RAM itu 8GB plus 3GB dari internal storage ya, yang dikonversi menjadi RAM. Ini tuh bakal kerasa saat kita buka banyak aplikasi ya. Pas balik ke aplikasi sebelumnya masih aman lah, nggak ke close aplikasinya. Karena emang tenang aja, cara kerjanya tuh pengalokasian 3GB itu dari internal storage ya, yang sudah aman banget. Kalau untuk bagian internal memorinya juga oke ya, dikasih internal memori 128GB dan masih bisa diperluas menggunakan micro SD tambahan up to 1TB. Ini sih gue ngeliatnya bakal bisa banget ya diandelin untuk jangka waktu panjang, bisa naruh file dan juga momen penting kalian baik itu foto, video pada smartphone ini. 128 masih kurang 1TB tambahin. Selain memori, sebenarnya yang juga berperan soal performa ya si otak ataupun CPU-nya ya. Jadi pada Vivo Y53s ini tuh menggunakan MediaTek Helio G80. Teman-teman yang ikut perkembangan smartphone pasti tahu lah ya, prosesor itu biasa digunain untuk smartphone kelas entry hingga mid level. Yang tentunya kalau misalkan kita cuma menilai hanya dari CPU saja, rasanya ya ini bukan yang terbaik lah untuk di kelasnya. Dan itu tentunya nggak fair lah ya, masih ada fitur lain kok pada sebuah smartphone, bukan cuma CPU doang, ada fitur-fitur penting lainnya. Nanti bakal kita bahas ya teman-teman. Dan sebagai informasi, untuk skor Antutu yang dihasilkan daripada Vivo Y53s ini tuh mencapai 245 ribuan. Ini mungkin sedikit koreksi aja atau gimana, kalau misalkan seingat gue sih Helio G80 nggak mencapai itu ya, ini termasuknya yang tinggi nih teman-teman. Dan sebagai informasi aja, kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan main game PUBG, itu kita dapat di settingan Smooth Ultra atau bisa juga di SD High. Dan gue cobain ya selama 1 jam, performanya tuh baik ya, meski terkadang itu gue nemuin beberapa frame drop ya. Salah satu fitur yang juga gue suka pada smartphone ini itu sudah lengkapnya juga dengan fitur Ultra Game Mode ya. Di situ bisa lah disesuaikan dengan mode e-sport misalnya, ataupun efek suara yang lebih surround misalnya gitu ya. Fitur lainnya bagi gue yang nggak kalah menarik itu, sekarang kita tuh bisa nikmatin NFC multifunction ya. Fitur yang mungkin sering kita temuin pada seri V ataupun seri X, kali ini sudah ada pada seri Y. Mantap ya. Ya fitur itu bisa jadi hal yang wajib ya buat smartphone zaman sekarang, seenggaknya tuh buat mudahin teman-teman pada saat cek saldo ataupun top up e-money nih. Ya minimal sekarang kita tenang lah pada saat kita tuh ngetapin e-money kita di pintu keluar tol gitu ya, tiba-tiba saldonya kurang, nggak usah panik ya, tinggal isi aja saldonya di smartphone ini.
Ini simple banget sih. Dan sebenarnya juga NFC multifunction ini tuh bisa juga kita gunain ya sebagai duplikat kartu akses, asalkan tuh kartunya mengizinkan ya teman-teman. Jadi terkait keamanan juga sih sebenarnya. Jadi dengan adanya fitur ini pasti bakal ngemudahin kita banget sih ke depannya. Nah, kalau kita mampir ke websitenya Vivo, itu salah satu fitur penting lainnya yang ada pada Vivo Y53s ini itu pada bagian kameranya ya teman-teman. Jadi pada smartphone itu dilengkapi dengan fitur Eye Autofocus yang emang ada di seri V tuh ya, biasanya sekarang udah bisa dinikmatin di seri Y. Dan ada juga super night mode, ada juga ultra stable untuk video yang lebih stabil. Nanti bakal gue tampilin hasil videonya kayak gimana ya. Tapi memang kalau kita lihat konfigurasi yang di bawahnya itu terasanya kayak kurang maksimal gitu ya, tanpa adanya kehadiran lensa ultra wide. Agak sedih sih teman-teman. Dan lensa bokeh ataupun makronya juga terbilangnya ini ya sebagai pelengkap aja, yaitu dilengkapi dengan 2 megapiksel aja. Sedangkan kamera depan sendiri tuh sebesar 16 megapiksel AI selfie kamera. Untuk hasil selfie-nya bila cahaya yang cukup ya, terbilangnya cakep nih teman-teman. Beauty-nya tuh nggak lebay, tetap terasa fresh ya. Udah instan lah pokoknya buat dipamerin di sosial media. Kalau untuk lensa besar 64 megapiksel night kameranya ini juga berguna banget ya buat foto dengan resolusi yang besar. Foto yang dihasilin tuh bakal lebih detail ya. Kalau kita cek juga perbedaan ukuran filenya juga lumayan terasa ya, bisa sampai 2 sampai 3 bahkan 4 kali ya tergantung kondisinya. Sedangkan untuk warna bangunannya terasanya memang saturasi warnanya tuh kurang greget ya, kecuali memang warna-warna yang sudah strong kayak foto-foto buah-buahan gitu ya. Itu bakal terasa maksimal sih guys warna yang dihasilin. Untuk foto bokehnya terbilangnya cukup creamy meski butuh update software sepertinya untuk bokeh yang lebih rapi. Ya kita tunggu aja, semoga dapat update software ya. Terus kalau mau foto potret yang lebih kreatif juga bisa aktifin filternya ya, sesuai aja dengan kreasi kalian. Sedangkan untuk hasil foto malamnya cukup berat ya guys, mengemban tagline itu 64 megapiksel night camera. Ekspektasi orang tuh pasti foto malamnya bakal cetar nih gitu ya, tapi gue sih ngerasanya perbedaannya tuh nggak begitu ketara. Jadi mode autonya aja tuh udah oke ya terbilangnya, dan bila ditambahkan night mode hanya lebih menstabilkan cahaya lampunya. Nyobain kamera belakangnya Vivo Y53s. Ini tuh rekaman video sendiri maksimal di 1080 30 fps, dan ngomong-ngomong sudah lengkap juga dengan video ultra stable. Jadi perekaman videonya harusnya lebih stabil ya teman-teman. Gue sih ngerasa di sini warna hijaunya dapat, kolam renang oke, birunya jadi agak sedikit penyesuaian pada saat perubahan cahaya gitu ya. Aduh, gue jatuh ya. Jadi itu tadi untuk hasil rekaman videonya. Contoh rekaman kamera depannya Vivo Y53s. Jadi rekaman kamera depan sendiri maksimal di 1080, dan inilah pada saat dipakai untuk kebutuhan sambil jalan gitu ya. Oke, gue sedikit merhatiin sih agak miss untuk bagian warna langit dan daunnya. Tapi inilah untuk hasil videonya. Menurutnya kayak gimana? Boleh banget di kolom komentar ya. Nah, terakhir yang juga paling diunggulkan pada seri Y yang tidak lain dan bukan adalah kapasitas baterai besarnya, yaitu 5000 mAh. Buat ngesupport kebutuhan entertainment, buat ngisi waktu selama PPKM kayak gini ya, itu bisa banget diandalin teman-teman ya. Jadi kemarin tuh gue pakai kebutuhan nonton film Disney yang kelewat gitu ya, itu udah asik, meski ya lebih asik kalau misalkan udah 2 speaker. Terus pakai untuk kebutuhan scrolling sosial media di Instagram ataupun scrolling resep-resep masakan gitu ya di TikTok, saking jenuhnya ya. Ini tuh baterainya bisa tembus di seharian gitu ya guys. Dan yang bikin happy itu pengecasannya yang dilengkapi dengan pengecasan cepat 33 watt flash charge. Ini tuh memungkinkan pengecasan cepat lebih dari 37% dari pengecasan standar 18 watt. Dan mungkin sedikit gambaran aja, kemarin tuh gue pakai untuk ngecas ya dari start 7% hingga 99%. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 80 menitan nih. Sip, jadi itu tadi cerita gue sama si Vivo Y53s ini, smartphone 3 jutaan dari Vivo yang kerasa banget mewah ya desainnya. Punya baterai yang besar 5000 mAh plus pengecasan cepat 33 watt. Dan tentu buat kalian yang ngutamain memori lega dalam memilih sebuah smartphone, ya Vivo Y53s ini bisa jadi salah satu kandidatnya teman-teman. Karena ya di sini kita tuh bisa nikmatin RAM 8GB plus 3GB extended RAM ya. Pastinya ini bakal ngedukung banget sih buat kegiatan produktivitas teman-teman. Dan gue rasa HP ini juga bakal lebih oke kalau misalkan lebih melek lagi sama pertarungan sengit di luar sana ya teman-teman. Dan juga sedikit memperhatikan catatan-catatan yang tadi gue sebutin sebelumnya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.